Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih Solihah kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bunda berharap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita daring dulu ya. Nah, walaupun pembelajaran kita masih daring, kita harus tetap semangat dalam belajar. Mari kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan ta'awud dan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Disimak videonya baik-baik ya. Muatan PPKN. Pada muatan PPKN kali ini, kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya. Ada berbagai bentuk keberagaman sosial budaya di Indonesia, yaitu 1. Keragaman suku bangsa. Nah, bangsa kita itu memiliki banyak suku, sukunya beragam. Yang kedua, keragaman bahasa. Karena negara kita terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, maka keragaman bahasanya juga sangat banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Dan yang keempat adalah keragaman pakaian tradisional. Contoh keragaman suku bangsa. Yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa terdapat di Pulau Jawa. Yang kedua, suku Sunda ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. 3. Suku Melayu ada di Pulau Sumatera. 4. Suku Betawi ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. 5. Suku Madura di Pulau Madura. 6. Suku Minangkabau ada di Pulau Sumatera. Suku Bugis ada di Pulau Sulawesi. Suku Bali ada di Pulau Bali. Dan suku Dayak ada di Pulau Kalimantan. Dan masih banyak lagi berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri di berbagai sumber yang kalian miliki. Bisa melewati buku, bisa lewat internet. Nanti silahkan dicari sendiri untuk contoh suku yang lainnya. Contoh keragaman bahasa. Yang pertama, bahasa Jawa. Ini digunakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, bahasa Sunda. Biasanya digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat. Bahasa Madura dari Madura. Bahasa Betawi ada di DKI Jakarta. Batak ada di Sumatera Utara. Dan bahasa Minangkabau ada di Sumatera Barat. Contoh keragaman rumah adat. Nah, bisa diamati contoh gambar dari rumah adat. Gambar yang pertama adalah rumah adat Tangkanan atau rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel atau suku Toraja. Gambar yang kedua adalah rumah adat Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau Sumut singkatannya. Kemudian contoh yang ketiga adalah rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Selanjutnya yang keempat adalah rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Dan yang terakhir adalah rumah joglo,
rumah adat dari Jawa Tengah. Keberagaman ekonomi. Dalam keberagaman ekonomi ini dibagi ke berbagai macam. Yang pertama, keberagaman jenis pekerjaan. Contohnya ada petani, polisi, pedagang, guru, dan lain-lain. Yang kedua, keberagaman peternakan. Ada peternakan ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang ketiga, keberagaman perikanan. Ada nelayan, ada petani ikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, keberagaman perdagangan. Ada pedagang pakaian, pedagang elektronik, pedagang makanan, pedagang sembako, dan lain sebagainya. Muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum atau bagian pembukaan, deretan penjelas atau bagian isinya, dan penutup atau bagian kesimpulan. Bagian teks eksplanasi. Yang pertama, bagian pernyataan umum. Nah, bagian pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau yang akan diinformasikan. Kemudian yang kedua, bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Lalu yang ketiga, bagian penutup adalah kesimpulan. Jadi bagian penutup itu berisi tentang kesimpulan yang berisi interpretasi atau berisi tentang pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bagian pernyataan umum atau pembukaan, contohnya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Nah, ini merupakan contoh dari bagian pernyataan umum. Bagian deretan penjelas. Contohnya, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang sering disebut dengan istilah SUTEP. Bagian penutup. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak bisa terjadi. Nah, bagian penutup ini berisi kesimpulan dari bagian deretan penjelas, bagian deretan pembuka. Nah, di bagian akhir itu berisi kesimpulannya. Muatan IPA. Pada muatan IPA kali ini kita akan belajar tentang energi listrik. Nah, 7 macam pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik ini memanfaatkan energi kinetik dari uap
sehingga menimbulkan energi listrik dengan bahan bakar dari batu bara yang menggerakkan turbin generator mesin. 2. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Di PLTG yang menjadi bahan bakar turbin generator yaitu berupa gas. Sumber energi dari gas ini nantinya dapat menghasilkan energi listrik dengan skala yang cukup besar. 3. Pembangkit listrik tenaga diesel. Bahan bakar pembangkit ini berasal dari mesin diesel, sehingga energi yang dihasilkannya hanya dalam skala kecil. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar turbin generator adalah energi panas yang bersumber langsung dari perut bumi. 5. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sumber energinya berasal dari panas matahari. Biasanya banyak dijumpai di unit-unit rumah hunian ataupun bangunan, atau juga bisa area yang cukup terbatas. 6. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air merupakan sumber daya alam yang paling banyak ditemukan dan menjadi sumber energi yang paling berpotensi untuk menghasilkan listrik. Nah, yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik ini memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh hembusan angin. Nah, ada dua jenis PLTB di Indonesia, yaitu PLTB di darat dan PLTB di lepas pantai. Proses pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air, yaitu pada bagian nomor 1, silahkan diamati, akan masuk melalui pintu. Pintunya ada di nomor 2. Setelah masuk, air diatur oleh katup pengaman, ditunjukkan oleh gambar 3. Gambar nomor 3 itu adalah bagian katup pengaman. Selanjutnya, air masuk ke tangki pengaman tekanan. Tangki pengaman tekanan itu ada pada nomor 4. Silahkan diamati. Nah, selanjutnya air di dalam pipa pesat itu yang pipa nomor 5 itu mengalirkan dan mengarahkan air ke bagian turbin. Bagian turbin itu ada pada nomor 7. Silahkan diamati. Nah, nomor 7 itu adalah bagian turbin melalui katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan ini ditunjukkan oleh nomor 6. Nah, silahkan diamati dulu gambarnya. Jelas ya sampai di sini? Oke, Bunda lanjutkan. Nah, selanjutnya aliran air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, generator itu pada gambar nomor 8. Nah, itu adalah generator. Lalu energi listrik dari generator itu diatur oleh transformator. Transformator ditunjukkan oleh gambar nomor 9. Silahkan diamati pada nomor 9. Dan selanjutnya energi listrik kemudian disalurkan ke konsumen. Pada bagian nomor 10, silahkan diamati dulu. Jelas ya proses pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Nah, bagaimana ya kira-kira prosesnya? Yang pertama, energi listrik ini pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit, misalnya di PLTA, PLTU, PLTD, dan lain sebagainya. Nah, dari pusat pembangkit ini, listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang sering kita sebut sebagai sutet. Nah, dari sutet, listrik masuk ke gardu induk, ke tiang-tiang listrik ya.
Lalu listrik disalurkan ke gardu distribusi dan menjadi tegangan rendah atau 220 volt untuk disalurkan ke rumah warga, untuk disalurkan ke rumah kita. Jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, mengapa mati lampu? Kenapa ya lampu di rumah kita bisa mati? Nah, faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah 1. Ketidaksiapan pembangkit. 2. Gangguan transmisi atau gangguan distribusi. 3. Gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan. Penemuan PLTA. Nikola Tesla adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nikola mengembangkan penemuannya dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama kali di dunia. Nah, PLTA memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Jadi pertama kali ditemukan adalah di Amerika. Penemunya adalah Nikola Tesla. Muatan IPS. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia di lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi adalah 1. Kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. 2. Mengadakan pertemuan ASEAN Skird. 3. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara ASEAN. 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Peningkatan kesejahteraan. 3. Program peningkatan kesehatan, yaitu meliputi makanan dan obat-obatan. 4. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Dan yang kelima adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan telekomunikasi. Globalisasi berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga melalui smartphone. Batik. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi bahwa batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Muatan SBDP. Reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Tujuan reklame adalah untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, dan menawarkan suatu barang, jasa kegiatan, atau pesan tertentu. Sifat reklame. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan untuk non-komersial adalah digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain.
Jenis-jenis reklame: 1. Poster, 2. Iklan, 3. Plakat, 4. Spanduk, 5. Selebaran, 6. Baliho, dan yang terakhir adalah buklet. Ciri-ciri reklame yang baik. 1. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. 2. Slogan jelas dan juga mudah untuk dimengerti. 3. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 4. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang terakhir adalah tata letak gambar dan tulisannya baik. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi adalah rangkuman tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Nah, nanti untuk tugas-tugas tambahannya bisa dilihat di grup WA kelas ya. Nah, tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.